Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Fadri, mahasiswa PPG Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Malang, kelas TKI 2, asal sekolah dari SMK Bina Lati Karya Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktik video pembelajaran untuk uji kinerja UKIN PPG 2020 untuk materi pokok mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber optik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bapak minta tolong. Oke, Irgi, dibantu Ki untuk menyiapkan doa. Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Irgi sudah menyiapkan untuk doa pembelajaran hari ini. Oke ya anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran, ya, yang jelas pada kegiatan hari ini kita masuk ke pembelajaran di teknologi jaringan berbasis luas, ya. Jadi Sandi sambil pegang OIG. Jadi Bapak sudah memberikan link absen pada kolom chat di Google Meet serta di Classroom ya. Jadi kalian bisa lihat di Google Classroom-nya Bapak sudah share, jadi minta tolong kalian isi absen terlebih dahulu ya sambil Bapak lanjut. Iya Pak. Nah, ini sudah tampil di Classroom-nya, jadi kalian bisa melihat. Nah, link absennya ya. Nah ini, oke ya. Nah ini sudah ada juga. Silakan sambil absen berjalan Bapak lanjut. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin memberikan motivasi, ya. Jadi di sini sudah ada motivasi yang mana kalau kita di dalam bahasa Inggrisnya, your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Jadi di sini ditekankan untuk kalian tetap berusaha walaupun di awal gagal. Jadi jangan kata menyerah dan untuk meraih cita-cita kalian. Sudah tampil belum anak? Belum Pak, belum. Oke, belum ya. Ya sudah. Sudah ya. Sudah. Jadi mohon ini mic-nya di mute bentar ya, nanti kalau perlu bicara baru di on kan. Oke anak-anak, ini sudah tampil, jadi kalian hari ini belajar mengenai identifikasi jenis-jenis kabel fiber optik. Apakah di sini kalian pernah tahu siapa Steve Jobs? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya lah siapa Steve Jobs. Kalau kalian tahu iPhone Apple, ya ini adalah salah satu penemunya ya. Ada Steve Jobs. Jadi Steve Jobs ini seorang komputer ternama ya, atau tokoh di bidang IT yang menciptakan komputer Apple. Kemudian setelah coba perbaharukan, muncullah sebuah smartphone yang bernama iPhone pertama yang diluncurkan itu pada tahun 2007. Apa sih hubungannya saya tampilkan Steve Jobs ini di dalam pembelajaran? Jadi agar kalian ini bisa termotivasi gitu ya. Jadi kalian jangan hanya berpikir kami ini hanya lulusan TKJ mau kerja apa besok.
Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa kalian dapatkan setelah lulus nanti. Jadi lulusan TKJ itu nanti bisa menjadi seorang teknisi, ya, bahkan menjadi seorang network administrator, IT support, bahkan programmer. Jadi kalian jangan kecil hati, ya. Semua butuh proses, ya. Semua butuh proses di dalam pembelajaran kurang lebih 3 tahun dan ditambah saat kalian nanti akan praktek kerja lapangan, ya. Jadi kalian harus tetap optimis sesuai dengan motivasi yang telah Bapak berikan. Oke, untuk absen cukup ya. Kita lanjut. Sudah Bapak tampilkan dulu. Nah, oke, sudah tampil ya. Jadi tadi pengenalan tokoh IT terkenal, ada Steve Jobs, ya, pendiri Apple. Kemudian tadi Bapak juga sudah menerangkan lulusan TKIJ itu dapat kemana saja, ya. Tadi ada administrator, teknisi, programmer, dan lain-lain. Oke, di sini ada peta konsep, ya, peta konsep untuk pelajaran kita di fiber optik, ya. Di sini sudah ada 4 sub dari materi pokok. Materi pokok kita adalah mengidentifikasi jenis kabel fiber optik, yang mana di bawahnya kita di situ akan mempelajari tentang karakteristik, ya, dari fiber optik, kemudian kode warna, pelabelan, serta konsumsi dari fiber optik. Jadi nanti kita terfokus kepada karakteristik dulu, ya, dan kode. Oke, sebelum masuk lanjut materi, di sini Bapak ingin menanyakan nih kepada kalian. Di sini ada soal pretest. Oke, di sini ada soal apa yang Anda ketahui tentang fiber optik. Silakan untuk anak-anak, monggo dijawab. Saya Pak. Oke, silakan. Apa fiber optik itu? Fiber optik itu adalah sebuah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari sumber ke tempat tujuan. Oke, terima kasih atas jawabannya, itu benar sekali. Mungkin ada tambahan, ya, dari kawan-kawan yang lain berdasarkan apa sih fiber optik itu. Tadi kan kawannya si Irgi sudah menjawab, fiber optik itu sebuah kabel serat kaca, ya, yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Mungkin ada gambaran lain dari anak-anak yang bisa menangkap tentang fiber optik. Gimana? Jika tidak ada, Bapak lanjut ya. Iya Pak. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, ya. Jadi kalian setelah mengamati video, kemudian mempelajari dari modul, ya. Setelah kalian berdiskusi juga bersama rekan, bersama guru mapel juga. Jadi kalian diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis karakteristik dari fiber optik, terutama kabelnya. Jadi kalian harus paham seperti apa kabel-kabel fiber optik, serta kalian mengenal kode warna pada fiber optik, ya. Dan kalian juga harus dapat menunjukkan, ya, atau dapat menunjukkan karakter itu seperti apa dari jenis kabel fiber optik. Nah, kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensi, ya, yang harus kalian penuhi, ya, situ. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan jenis-jenis kabel fiber optik, kemudian karakteristik kabel fiber optik, ya, serta mengetahui jenis konektor dari fiber optik. Oke, ini masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mereview dulu. Sebelumnya kalian kemarin itu sudah belajar mengenai dasar-dasar dari fiber optik, kemudian prinsip kerja fiber optik. Selanjutnya kalian mengenal teknologi dari fiber optik. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini Bapak mau nanya nih, ya, satu pertanyaan. Oke, apa nama lapisan selubung pada kabel fiber optik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini sudah bisa. Oke, silakan. Apa itu? Saya Diki, Pak. Oh iya, gimana Diki? Silakan. Itu nama lapisannya cladding. Nah, ya, oke, benar Diki. Jadi lapisan selubung pada kabel fiber optik itu disebut cladding, ya. Nah, itu cladding.
kemarin kalian sudah belajar dan mengetahui. Alhamdulillah, berarti pelajaran kemarin masih ingat kalian ya, seperti itu. Oke, terima kasih Diki ya. Ya Pak. Oke, Bapak lanjut. Di sini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan karakteristiknya dari kabel fiber optik. Teknologi komunikasi fiber optik ya ternyata cukup banyak jenis dan karakternya. Jenis dan karakter ini membuat jenis-jenis konektor, jenis kabel, jenis perangkat yang bervariasi pula. Hal ini dikarenakan perbedaan karakter juga membuat perbedaan cara kerja serta fitur yang dihasilkan ya berdasarkan faktor struktur dan properti sistem transmisi. Sekarang banyak diimplementasikan teknologi fiber optik itu terbagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama ada single mode ya. Single mode fiber optik. Kemarin juga Bapak sudah memberikan gambaran berkaitan dengan single mode fiber optik. Jadi di sini kalau kita lihat single mode fiber optik ini merupakan sebuah sistem transmisi data yang berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks ya, sinar tanpa terpantul yang merambat sepanjang media yang dibentangkan. Jadi, nah ini contoh gambar untuk single mode di mana ada laser. Anggaplah laser adalah sinyal cahayanya ya yang dipantulkan melalui dinding cladding pada selubung kabel fiber optik. Nah, ini ilustrasi gambar pada single mode. Nah, seperti itu. Oke, Bapak ingin menanyakan kembali ke kalian. Tadi Bapak sudah menjelaskan nih tentang single mode. Single mode fiber optik itu apa? Silakan. Ayo anak-anak, single mode fiber optik. Ya Pak, Ya, single mode fiber optik itu adalah sebuah sistem transmisi data yang berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks sinyal tanpa terpantul yang merambat sepanjang media tersebut dibentangkan. oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar ya. Jadi kalau single mode itu ya merupakan transmisi data yang berwujud cahaya di dalamnya hanya terdapat satu ya, karena dia single berarti satu. Jadi patokannya kalau kata single itu satu ya, satu buah indeks cahaya ya yang terpantul ke dinding lapisan cladding pada fiber optik. Oke, Bapak lanjut kembali. Single mode dapat membawa data dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan multi mode fiber optik. Tetapi teknologi ini membutuhkan sumber cahaya dengan lebar spektral yang sangat kecil, yang berarti sistem ini mahal. Kemudian single mode ini dapat membawa data lebih cepat 50 kali ya dibandingkan multi mode core yang digunakan lebih kecil dari multi mode. Dengan demikian, gangguan-gangguan di dalamnya akibat distorsi atau overlapping menjadi berkurang. Inilah yang menyebabkan mengapa single mode itu menjadi lebih reliable, stabil, cepat dan jauh jangkauannya. Seperti itu. Ya, jadi single mode ini lebih baik dibandingkan dengan multi mode seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada multi mode fiber optik. Jadi kalau kita lihat dari properti sistem transmisinya, multi mode fiber optik merupakan teknologi transmisi data ya melalui media serat optik dengan menggunakan beberapa buah indeks cahaya di dalamnya. Cahaya yang dibawa akan mengalami pemantulan ya berkali-kali hingga sampai ke tujuan akhirnya. Pengertian tujuan akhirnya ini pada dinding pada ujung kabel fiber optik ya, antara yang ujung 1 ke ujung 2. Itu pengertian ujungnya. Kemudian sinyal cahaya dalam teknologi multimode ini dapat dihasilkan 100 mode cahaya karena multi ya, bukan single. Jadi cahaya masuk itu bisa banyak, tidak hanya fokus satu indeks dia saja. Nah, jadi ini contoh ya pada layar kalian sudah tampak contoh dari multi.
Sekarang anak. I found a love. Ya. Apakah sudah tampil? Sudah tampil belum anak-anak? Halo? Sudah Pak. Oke, diperhatikan ya. Iya, Pak. Oke, pada video ini diterangkan bahwasanya karakteristik kabel fiber optik adalah satu, beroperasi pada kecepatan tinggi, ya. Kemudian mampu membawa paket, ya, dengan kapasitas besar. Kemudian biaya rata-rata per not itu cukup mahal. Jadi ini bisa diartikan bahwasanya kabel fiber optik ini, ya, dapat dalam arti mengolah data dan bandwidth itu dalam kecepatan yang sangat tinggi, bahkan untuk pengiriman itu sampai giga per bit per detiknya. Kemudian mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Nah, ini masih sama dengan yang di nomor 1. Ini terkait untuk pengiriman data ya, bukan hanya ukuran yang kilobyte, megabyte, bahkan dia sampai giga per byte seperti itu. Jadi yang selanjutnya, biaya rata-rata per not cukup mahal. Apa yang dimaksud dengan cukup mahal di sini? Di sini dimaksud adalah dalam proses instalasi fiber optik ini butuh penyambungan yang sangat-sangat harus teliti. Ya. Asal kalian ketahui, untuk proses pemasangan kabel fiber optik ini, itu sekali pemasangan biayanya kurang lebih 100 sampai 150 ribu. Nah, itu. Jadi teknologi fiber optik atau serat cahaya memungkinkan jarak yang besar dan menyediakan perlindungan total terhadap gangguan elektrik. Nah, itu tadi yang Bapak sebutkan. Kalau di fiber optik ini jangkauannya sangat besar, jauh, ya, 2 sampai 60 km. Berapa tadi jaraknya anak-anak? 2 sampai 60 km. 60 km, ya seperti itu ya. Dan fiber optik ini tahan terhadap gangguan elektrikal, ya, seperti itu. Beda dengan kawat-kawat tembaga yang sebelumnya. Jadi kalau untuk kita lihat kelemahan dari fiber optik ini sangat minim, ya. Paling kalau biaya instalasinya mahal, seperti itu. Dan proses pemasangannya atau penyambungan sedikit agak butuh konsentrasi lebih, seperti itu. Kalau kelebihannya jelas untuk lalu lintas komunikasi internet itu sangat cepat. Tadi bahkan sampai giga per bit seperti itu. Oke. Nah, kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 Mbps serta jarak dalam satu segmen itu dapat lebih dari 3,5 km. Ya, kabel fiber optik ini tidak terganggu oleh lingkungan cuaca maupun panas. Nah, ini juga mungkin kalian belum tahu nih, kalau kabel fiber optik itu ada yang ditanam di bawah laut. Dan selama ini kan kalian hanya pernah melihat kalau di pinggir-pinggir jalan itu ditanam di bawah tanah, benar kan ya? Iya. Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak coba kasih contoh yang kabel optik di bawah laut. Bentar. Sudah tampil belum anak-anak gambarnya? Belum Pak. Yang ini sudah? Sudah, Pak. Coba diperhatikan. Jadi di dalam gambar ini itu ada beberapa teknisi dari jaringan fiber optik sedang menyiapkan kabel fiber optik yang akan ditanam ke bawah laut, ya, dengan jarak 6 kilo dari dasar ke bawah laut. Nah, itu. Jadi kabel fiber optik yang selama ini kalian tahu hanya ditanam di bawah tanah, ini ada di bawah laut, ada. Jadi pemasangan kabel fiber optik ini saling terhubung ya antar pulau.
Oke, next satu pertanyaan dari siswa. Silakan, ada yang ingin bertanya? Halo, ada anak. Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau nanya, alat untuk menyambungkan kabel fiber optik itu apa ya, Pak? Alat untuk menyambungkan. Kabel fiber optik. Oke, nama alat tersebut adalah function splitter. Ya, jadi nama alatnya itu adalah function splitter yang digunakan untuk proses penyambungan kabel fiber optik. Nah, seperti itu. Oke, sudah tahu ya nama alatnya ya? Function splitter. Oke, Bapak lanjut materi ya. Oke, sebentar. Selanjutnya tentang kode warna dan pelabelan kabel fiber optik. Kode warna fiber optik, ya, di sini ada beberapa tipe kabel fiber optik yang digunakan di instalasi kabel fiber optik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada petcord, ya. Ini merupakan kabel optik yang digunakan untuk kebutuhan panjang yang terbatas dalam menghubungkan dua titik terminasi kabel optik. Ya, terdapat dua tipe petcord yang digunakan. Satu, single fiber optik, ya, atau simplex, dan yang kedua double fiber optik atau duplex, ya. Jadi ada dua. Yang pertama simplex, yang kedua duplex, ya. Dua tipe petcord, ada dua. Diperhatikan baik-baik anak-anak. Yang satu simplex, yang dua duplex. Tabel warna yang digunakan pada pelindung jaket petcord sebagai berikut. Nah, di dalam tampilan ini kalian bisa melihat ada warna jaket, ya. Warna jaket, dan situ ada keterangannya. Jadi ini warna pada petcord, ya, di dalam fiber optik. Yang pertama adalah kabel warna orange. Kemudian ada warna aqua, violet, abu-abu, kuning, dan biru. Itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna. Ya, ada 6 warna utama pada petcord. Seperti itu. Kemudian di tabel warna pada konektor petcord, ya, di sini ada warna biru, warna hijau, warna hitam, warna abu-abu atau krem, kemudian warna putih dan warna merah. Kalau biru ini biasanya digunakan pada single mode. Ya. Beberapa pabrikan menggunakannya untuk mengatur polarisasi fiber optik. Kemudian untuk abu-abu atau krem ini umumnya digunakan pada multimode. Ya. Selanjutnya untuk warna merah ini kadang digunakan untuk menghubungkan eksternal pump laser atau ram pumps laser. Selanjutnya di sini ada kabel multifiber. Ya. Oke, sebelum masuk ke multifiber, ada yang ingin bertanya tidak? Silakan untuk anak-anak. Oke, Bapak tunggu ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau kegunaan dari jaringan fiber optik apa ya? Nah, kalau kegunaan jaringan fiber optik tadi, ya Bapak sebutkan, tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya penerapan dari internet. Jadi internet ini luas, ya. Bisa kita menggunakan lalu lintas menggunakan kabel jaringan, bahkan untuk menggunakan wifi. Kemudian kalau kalian punya titik kabel di rumah, itu salah satu teknologi yang digunakan adalah fiber optik, ya, menggunakan akses dari internet. Seperti itu Tika ya. Iya Pak. Oke. Mungkin ada yang lain anak-anak selain Tika yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita. Silakan. Oke, jika tidak Bapak lanjutkan dulu. Kabel multifiber. Ya, kabel multifiber ini jika diidentifikasi di dalam farming kabel sistem ini menggunakan standar EIA garing TIA 598. Ya, optical fiber cable color, ya, coding
menggunakan standar EIA garing TIA 598 yang menjelaskan skema identifikasi fiber jaket, ya, jaket fiber unit dan grup dari fiber unit. Dengan menggunakan standar ini, setiap fiber unit dapat diidentifikasi melalui daftar warna yang ada. Ya, warna-warna tersebut dapat digunakan untuk menentukan urutan kabel. Selanjutnya, urutan core fiber optik berdasarkan warna. Secara umum, struktur kabel fiber optik, ya, terdiri dari fiber yang umumnya kita sebut core. Ya. Pada tube dan core, untuk mengenali urutan diberi warna yang berbeda sesuai dengan standar, ya, TIA garing EIA 598 yang dipakai secara internasional. Kemudian di situ ada 12 warna sebagai pengenal urutan, ya, yaitu, nah di sini sudah ada urutannya, ya, ada warna biru, kemudian orange, hijau, coklat, abu-abu, merah, hitam, kuning, violet, dan pink. Nah, kurang lebih materi tentang karakteristik serta kode warna ini Bapak sudah sampaikan. Nah, untuk melihat hasil tugas kalian kemarin, ya, pada diskusi kelompok, Bapak mohon bagi kelompok yang sudah selesai, ya, kemarin sudah dikirim ke Google Classroom, ya, file presentasinya. Jadi nanti tolong dipresentasikan, ya, untuk kelompoknya Irgi dan kelompoknya Sherly. Nah, karena Bapak sudah unduh, ya, filenya, jadi nanti kalian tinggal membaca saja di slide yang Bapak tampilkan. Oke, yang pertama di sini Bapak minta tolong kelompoknya Alwi, Irgi, Angginia, dan Lisdarta dapat menyajikan hasil diskusi tugas yang kemarin, ya. Bapak tunggu untuk bersiap-siap. Oke, ya, kelompok Irgi dan Alwi. Iya, Pak. Oke, Bapak tayangkan dulu, kalian bersiap-siap dulu untuk dapat mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Oke, sudah tampil belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tolong dipersiapkan dulu, ya. Oke, silakan kelompoknya Alwi dapat memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Irgi, perwakilan dari kelompok Alwi. Saya akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul bahan selat optik, yang terdiri dari kelompok Irgi, Alwi, Anggi, Nia, dan Lisdarta. Cara membuat selat optik. Proses ini disebut modified structure vapor disposition atau singkatan dari MCFD. Silikon dan germanium bereaksi dengan oksigen membentuk S1O2 dan Ge02. S102 dan Ge02 menyatu dan membentuk kaca. Proses ini dilakukan secara otomatis dan membutuhkan waktu beberapa jam. Setelah proses pertama selesai, proform dimasukkan ke dalam fiber drawing tower menjadi cermin yang berpancar keluar kembali ke dalam core. Buffer atau coating, mental atau coating yang umumnya terbuat dari bahan plastik pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan. Adapun fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembaban. Coating ini memiliki warna yang beragam untuk mempermudah dalam penyusunan urutan core. Kemudian ada string member atau outer jacket. String member, material penguat, dan outer jaket luar merupakan lapisan terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi atau kegunaan tentu saja sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Kemudian konstruksi kabel fiber optik. Konstruksi kabel fiber optik terdiri dari core, adalah inti dari kabel serat optik. Kemudian ada clothing, adalah
selubung dari inti core yang mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core akan memantulkan kembali cahaya yang mengarah ke dalam dari core kembali ke dalam core lagi. Kemudian ada buffer adalah pelindung, dan terakhir ada jaket adalah selubung yang terbuat dari resin ataupun plastik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya untuk kelompok lain untuk menanggapi, tapi pertanyaan jangan susah-susah untuk kawan-kawannya. Ayo silakan untuk kelompok lain menanggapi sebentar. Oke. Oke, ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Kalau tidak, next dilanjut untuk kelompok siapa ini? Kelompoknya Serli ya. Kelompoknya Serli, Adel, Firda, Septi, Raffi sudah siap untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya kemarin? Siapa? Oke, sudah tampil belum ini? Belum tampil ya? Sudah, Pak. Apa? Tampil tidak? Ada bacaan strukturnya? Perkenalkan, nama saya M. Rafli. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul struktur serat optik. Struktur serat optik adalah indeks bias core cladding. Fungsi cladding mengurangi Ya Pak, saya Rafli. Ya, dilanjut coba. Yang jenis serat optik. Jenis serat optik berdasarkan bahan penyusun core-nya, fiber optik dibagi menjadi dua, yaitu step index core ataupun gradient index fiber. Apa sih? Yang keuntungan dan kekurangan coba. Radius core jaringan inti, yaitu yang lebih lebar mempermudah pada saat launching daya optik ke fiber atau clopping, dan mempermudah pada saat penyambungan coating. Oke. Nah, tadi ini sudah disampaikan urutan kabel dan ini. Nah, ini sudah juga. Nah, sudah selesai pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelum selesai, di sini Bapak ingin kalian dapat merefleksikan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi, fiber optik itu adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Itu, Pak. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari siswa ya, dari Irgi. Jadi Bapak tambahkan, jadi untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini Bapak simpulkan bahwasanya pembelajaran kita hari ini adalah mengenal karakteristik ya, jenis-jenis dari kabel fiber optik, yang mana tadi kalian sudah melihat ya, di situ ada dua kategori umum ya jenis kabel fiber optik. Yang pertama adalah single mode, yang kedua adalah multi mode ya. Yang mana tadi kalian bisa melihat juga untuk multi mode di situ ada step index gradient multi mode ya, seperti itu. Itu kalian sudah pelajari semua. Kemudian tadi ada beberapa tayangan video dari channel YouTube untuk menguatkan kalian di dalam proses mengembangkan wawasan berkaitan dengan fiber optik. Kemudian kalian juga tadi sudah melihat ya struktur standar daripada kode warna patch core pada fiber optik. Oke, sebelum Bapak akhiri, jadi silakan kalian nanti dibuka di classroom kalian masing-masing. Bapak sudah memberikan
ya tugas pada lembar kerja peserta didik, ya. Nah ini LKPD-nya. Jadi nanti kalian buka LKPD dikerjakan berdasarkan kelompoknya, ya kelompok tidak berubah, masih kelompok yang kemarin. Jadi nanti kalian bisa membuka LKPD di halaman 3. Jadi di situ sudah ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Dan kemudian dari hasil jawaban ini kalian tuangkan kembali ya ke file Word, ya nanti kalian kirim kembali ke Google Classroom. Nah, di sini ada post test untuk anak-anak semua. Jadi post testnya silakan disimak baik-baik. Teknologi fiber optik terbagi atas kategori umum, yaitu Single mode dan mode ribet ya? oke, benar itu jawabannya. Ya, jadi teknologi fiber optik terbagi menjadi kategori umum. Ya, ada 2. Yang pertama adalah single mode, yang kedua adalah multi mode. Oke, terima kasih atas jawabannya, ya Bapak apresiasi sekali. Mungkin itu saja pembelajaran kita di hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail berkaitan dengan pelabelan kode warna serta jenis-jenis konektor pada fiber optik. Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon bantuan Diki. Halo Diki. Iya Pak. Nah, Diki ya, bantu Bapak untuk menyiapkan doa untuk kita selesai pembelajaran di hari ini. Ya, ayo Diki silakan dipimpin dulu untuk doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diki. Ya. Nah, Ya Pak. tadi kita sudah berdoa dan jika tidak ada pertanyaan dan lain-lain, Bapak cukupkan dan Bapak bisa akhiri. Sekali lagi terima kasih dan Bapak pesan kalian tetap menjaga kesehatan dan patuh protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker serta tetap mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Itu saja dari Bapak cukupkan dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dapat